Shalom, selamat sore. Saudara dikasihi Tuhan, berbahagia sekali pada sore hari ini kita belajar lagi firman Tuhan, yaitu tentang siapa setia dengan perkara kecil akan dapat perkara yang besar dari Tuhan. Kita mau baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Amin. Saudaraku, Tuhan ingin kita ini setia dari yang kecil. Saudaraku, ini tidak disukai orang. Saudaraku, berapa saudara maunya sesudah jadi orang beriman, percaya pada Yesus, lalu dia diberi jabatan-jabatan tinggi. Tidak boleh, saudaraku. Secara manusia saja kita melihat, saudaraku, manusia itu dikatakan, saudaraku, dewasa itu kalau usia 17 tahun. Bayangkan, 17 tahun baru boleh menikah, baru boleh dapat SIM. Saudaraku, 17 tahun. Sebab Tuhan menginginkan satu pertumbuhan. Umur 17 itu termasuk sudah cukup matang, cukup mengerti. Saudaraku, tapi kalau saudara lihat binatang, saudaraku, misalnya seperti rusa, saudaraku, binatang-binatang yang lain, itu begitu lahir, dalam waktu setengah jam dia sudah mulai berdiri, mulai bergerak-bergerak, saudaraku. Lalu berapa jam kemudian mulai bisa melompat, mulai bisa berlari. Coba, saudaraku, berlomba-lomba. Kalau anak-anak binatang lahir sampai berhari-hari, berminggu-minggu baru berjalan, habis sudah diterkam oleh binatang-binatang buas yang lain. Saudaraku, tapi manusia istimewa secara rohani, kita setia dengan perkara yang kecil. Saudara, banyak orang kepingin dapat perkara besar, itu ambisi. Saudaraku, satu saudara waktu dia diangkat jadi saudaraku, pimpinan dari pembangunan gereja besar. Wah, dia kerja keras. Saudaraku, dia lakukan semua sebab dia ingin membuktikan bahwa dia orang besar. Dia sanggup. Saudaraku, tapi beda dengan di hadapan Tuhan. Saudara, belakang saya ini saya melihat batu-batu. Saudaraku, itu ada yang besar, ada yang kecil di tengah-tengahnya. Justru Tuhan ingin kita mulai dengan yang kecil. Saudaraku, percaya pada Yesus, jadi orang beriman, kita digembalakan, kita dipimpin. Saudaraku, jangan cepat jadi besar. Waktu mengolah kita. Saudaraku, waktu Rasul Paulus bertobat, dia dibimbing oleh Barnabas. Saudaraku, saudara seiman yang lebih tua, lebih rohani, itu membimbing. Saudara-saudaraku, baru sesudah lewat berapa tahun, Paulus bahkan dipakai lebih indah daripada Barnabas. 13 buku itu hasil karya Paulus dengan Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Tapi awalnya kecil. Orang kecil itu orang yang bisa direndahkan, orang yang bisa diatur dengan baik. Saudara, perhatikan, murid-murid kalau masih SD, waduh taat. Saudaraku, kecil, ya, tapi nanti akan bertambah besar. Inilah kehidupan secara rohani. Kita ini kecil, saudara. Siapa malah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Kalau boleh dikatakan gelarnya Paulus ini bisa 10 gelar, saudara. Bayangkan, kalau dia doktor itu tidak cuma doktor, wah luar biasa. Bayangkan 13
Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, tapi dia tetap merasa kecil. Dia merasa tidak ada apa-apanya. Bahkan dia tulis 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Aku cuma bejana tanah liat, benda yang mulia itu ada di dalamku. Saudara, kita ini tidak ada apa-apanya, saudaraku. Kita ini bisa berkembang karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang menyertai. Saudara, sebab itu Daud sampai mati tetap memuliakan Tuhan. Tetap tidak merasa dirinya besar. Saudaraku, dia menasehati anaknya Salomo supaya takut akan Tuhan. Banyak orang, saudaraku, sesudah kaya, sesudah pintar, dapat gelar, tidak mau diatur lagi. Mudah tersinggung, kata-katanya meninggi, kata-katanya ngamuk, ya direndahkan terus sama Tuhan. Saudaraku, tapi orang yang bisa merendahkan diri, orang yang merasa kecil, tidak mampu di tengah virus, saudaraku, corona ini, saudaraku, yang melanda seluruh dunia, kita merasa tidak ada apa-apanya, saudara. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita habis. Tapi saudaraku, kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan ditinggikan. Tuhan bahkan bilang, kalau kamu tidak setia dalam perkara yang kecil, saudara, kamu juga tidak bisa perkara besar. Berapa orang dipakai Tuhan, saudaraku, jadi besar, lalu tidak kuat. Ini banyak terjadi, saudara. Karena apa? Tidak diolah. Raja Saul itu diangkat oleh Tuhan, langsung jadi raja. Saudaraku, Salomo anak Yakob, anak daripada Daud, saudaraku, dilantik langsung jadi raja. Dapat warisan begitu banyak. Saudara perhatikan, 2 orang ini tokoh di Alkitab ini, dua-duanya gagal, dua-duanya rusak, tidak bisa setia. Sebab apa? Tidak diolah, tidak dibentuk, saudaraku. Tapi Daud dibentuk 13 tahun, saudaraku, dalam pengejaran Raja Saul. Oh, saudaraku, membentuk karakter orang yang cinta Tuhan, orang yang tidak sombong, orang yang membesarkan Tuhan. Juga Yusuf, saudaraku, itu diolah oleh Tuhan sebelum dia dapat misi untuk memelihara seluruh keturunan daripada Yakob. Karena apa? Diolah. Sebab itu kalau saudara mengalami kesukaran, anggaplah ini kesukaan, anggaplah ini satu kesempatan emas. Kalau kita direndahkan, bilang puji Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang meninggikan. Saudaraku, waktu Yusuf diangkat jadi raja, oh, semua mata terkejut. Istimewa saudara Potifar, tidak diceritakan Yusuf balas dendam. Kalau secara akal Yusuf bisa membalas dendam. Dia perintahkan pada bawahnya, tangkap itu Potifar. Dia dipecat, dihukumkan. Saudaraku, seperti dia menghukum Yusuf. Bisa, sangat bisa. Tapi Yusuf tidak membalas. Waktu saudara-saudaranya sujud menyembah kepada dia, Yusuf bahkan menangis, saudaraku. Yusuf menangis. Dia peluk saudaranya. Akulah Yusuf yang kamu jual 13 tahun yang lalu. Akulah Yusuf. Tapi Tuhan mengangkat Yusuf. Terakhir, saudaraku, waktu Yakob mati, saudaranya pikir, wah, ini Yusuf balas dendam. Tidak, Yusuf bilang, kamu mereka-rekakan perkara yang jahat. Tapi Tuhan sudah merubah, saudaraku, menjadi satu kebijakan memelihara bangsa yang besar ini. Karena itu, saudaraku, kita jangan sombong. Kalau diberi kesehatan jangan sombong. Kalau diberi berkat jangan sombong. Ingatlah, semua itu dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Saya doakan saudara yang hatinya rindu untuk dekat dengan Tuhan. Angkat tanganmu saat ini. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat di dalam nama Yesus. Engkau yang angkat tangan pada pagi hari ini, pada sore hari ini, sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu Bapa
anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, shalom saudaraku, sampai siaran yang selanjutnya Tuhan memberkati kita. Tetap semangat. Haleluya. Haleluya.